Si paling perdana. MPR resmi mencabut nama Presiden kedua RI, Soeharto, dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keputusan itu disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo dalam sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019 hingga 2024 pada Rabu 25 September 2024. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DMP Evening News malam hari ini. Selamat malam Indonesia, Jordan Ghazali dan Kevin Manoy kembali menghantarkan DMP Event News untuk edisi Rabu 25 September 2024. Berikut adalah rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. MPR resmi mencabut nama Gus Dur dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001. Seorang ASN intoleran meminta maaf setelah menolak ibadah jemaat Kristen. Serta menantu Jokowi Bobi Nasution resmi cuti tahapan kampanye Pilgub Sumatera Utara 2024. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR resmi mencabut nama Presiden kedua RI, Soeharto, dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo dalam sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019 hingga 2024 pada Rabu 25 September 2024. Sebelumnya pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998 mengamanatkan pemberantasan KKN bagi penjabat negara dan secara eksplisit menuliskan nama Soeharto. TAP itu diteken pada 13 November 1998 di bawah pimpinan Ketua MPR Harmoko. Bamsud menjelaskan keputusan MPR untuk mencabut nama Soeharto dari pasal 4 TAP MPR 11 tahun 1998 merupakan tindak lanjut dari surat fraksi Golkar pada 18 September 2024 dan diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September 2024 lalu. Menurut Bamsud, TAP MPR itu secara yuridis masih berlaku, hanya saja proses hukum terhadap Soeharto sesuai pasal itu telah selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selain pencabutan TAP MPR yang berkaitan dengan Soeharto, MPR juga sepakat memutuskan untuk mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 2001 dan memulihkan nama baik Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hal ini dilakukan karena fraksi PKB yang diwakilkan oleh Waksekjen PKB yang secara khusus meminta MPR untuk membuat surat keputusan administratif yang mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 2001 sekaligus untuk memulihkan nama baik Gus Dur. Diketahui TAP MPR nomor 2 tahun 2001 isinya tentang pertanggungjawaban Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang berimbas pada pemberhentiannya sebagai presiden. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengungkapkan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 akan ditetapkan melalui ketetapan MPR atau TAP MPR. Ia menyebut keputusan itu akan berlaku untuk pelantikan presiden dan wakil presiden selanjutnya. Bamsud juga menjelaskan TAP MPR ini bersifat administratif semata guna menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum. Politikus Partai Golkar itu juga menambahkan telah disepakati bahwa MPR akan membentuk Mahkamah Kehormatan MPR yang bersifat ad hoc. Sebab Mahkamah Kehormatan MPR itu diperlukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluruhan martabat MPR sebagai lembaga pemusyawaratan rakyat. Selain putra Jokowi yang bakal dilantik sebagai wakil presiden RI, putra Jokowi yang satu ini malah menyindir kata Mulyono yang viral di jagat maya.
Dalam kunjungannya ke wilayah Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang yang dilakukan pada Selasa 24 September 2024 sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat. Uniknya Kaisang mengenakan rompi hitam yang bertuliskan Putra Mulyono. Kunjungan tersebut didampingi calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tangerang, Zulkarnain dan Leru Ustira. Kaisang tampak mengenakan kemeja polo berwarna hitam dibalut dengan rompi berwarna senada. Namun yang menyita perhatian adalah tulisan pada rompi yang dikenakan Kaisang. Tulisan berkelin merah muda di rompi Kaisang berbunyi Putra Mulyono, dan juga terdapat gambar siluet seorang pria yang tengah duduk mirip Jokowi. Di lokasi itu Kaisang melihat beberapa rumah warga yang kondisinya sudah memprihatinkan. Ia juga membagikan beberapa buku tulis dan susu ke anak-anak yang antusias menyambut kedatangannya. Kaisang juga berjanji akan membantu bedah rumah warga agar layak dihuni. Meski bukan penjabat, Kaisang mengaku berniat untuk membantu masyarakat. Terpisah Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil menyatakan partainya tidak memiliki informasi apapun mengenai rompi Putra Mulyono yang dikenakan Kaisang di belusukannya ke Kabupaten Tangerang. Sheryl menekankan bahwa Kaisang tiba-tiba mengenakan rompi tersebut saat melakukan belusukan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali memberikan sinyal pihaknya akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan Puan mengaku PDIP sudah membangun komunikasi intens dengan Prabowo pasca Pilpres selesai beberapa bulan lalu. Menurut Puan, perwakilan dari PDIP sudah berkali-kali bertemu langsung dengan Prabowo. Pertemuan itu dilakukan seusai Pilpres. Sementara itu, terkait rencana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Prabowo, menurutnya akan segera terlaksanakan. Seorang wanita yang juga sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Kota Bekasi, Masriwati, viral di media sosial karena diduga memprotes tetangganya yang menggelar doa bersama di rumah. Kini ASN wanita tersebut menyampaikan permohonan maaf. Dihimpun oleh DMP Integrated News, dalam viral di media sosial peristiwa kericuan yang terjadi di Jalan Siput Raya, Bekasi Selatan. Peristiwa itu lalu dilaporkan ke pemerintahan Kota Bekasi. Pemkot Bekasi menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan mediasi dan mengonfirmasi ASN yang diduga melakukan tindakan intoleran. PJ Wali Kota Bekasi Gani Muhammad mengatakan tidak ada masalah intoleran di wilayahnya. ASN wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Masriwati, yang memprotes tetangganya menggelar doa bersama di rumah, menyampaikan permohonan maaf. Ia memohon maaf atas tindakan yang kurang berkenan tersebut. Adapun pendeta yang hadir dalam mediasi itu menerima permohonan maaf Masriwati. Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkot Bekasi yang memediasi kasus ini. Dalam mediasi yang digelar pada hari Rabu 25 September 2024, PJ Wali Kota Bekasi Gani Muhammad mengatakan ada kesepakatan dan kesepahaman di antara dua belah pihak. Gani mengatakan Pemkot Bekasi akan memfasilitasi umat Kristen untuk melakukan ibadah. Namun hal tersebut memerlukan waktu karena butuh melewati proses yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Toraja secara resmi menyetujui usulan pemekaran daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Toraja Barat dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Senin 24 September 2024. Keputusan itu diambil usai melalui berbagai proses pembahasan yang panjang dan kajian mendalam terkait urgensi pemekaran wilayah tersebut. Wakil Ketua Kedua DPRD Tanah Toraja Yohanes Linting Paembongan mengatakan pemekaran tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang untuk kepentingan masyarakat yang ingin pembangunan yang lebih merata dan akses pelayanan yang lebih dekat. Rencana pemekaran DOB Toraja Utara meliputi total 9 kecamatan. Kecamatan tersebut mulai dari Bunga Karandeng, Simbuang, Mampak, Salaputi, Rembon, Bituang, Masanda, Malimbung, Balepe, dan Kura. Di antara kecamatan tersebut, Simbuang dan Mampak menjadi kecamatan terluar Tanah Toraja dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat. Keputusan pemekaran ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, panitia DOB, dan pemuda Kabupaten Toraja Barat. DMP Evening News akan berlanjut bersama Kevin Manoy dengan sejumlah berita yang faktual dan terkini lainnya. Terima kasih Anda masih mendengarkan DMP Evening News, produksi DMP Media.
Kita lanjutkan DNP Evening News, saya Kevin Manoy. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengklaim mendapat banyak undangan pertemuan dari simpatisan Anies Baswedan. Politikus PDI Perjuangan itu bahkan menyebut undangan itu ada yang datang dari para ulama di barisan Anies Baswedan. Undangan ini disambut baik oleh Pramono. Mantan Seskap ini merasa sangat bersyukur dengan munculnya agenda dialog bersama ulama, khususnya membicarakan kemajuan Jakarta jika ia memenangkan Pilgub 2024. Selain berkunjung ke rumah Kiai Haji Dimyati Umar, Pramono juga menggelar pertemuan dengan Kiai Mahdum di Masjid Jami'ah Salafiyah dan juga Kiai Abdul Fatah di Ciracas, Jakarta Timur. Kendati sudah berkunjung ke kediaman para kiai dan ulama yang mendukung Anies Baswedan, Pramono mengaku tidak menaruh ekspektasi yang berlebihan terhadap pertemuan itu. Ia juga meyakini jika pertemuan diawali dengan niat yang baik, maka akhirnya juga akan sejalan dengan tujuan di awal. Adapun kunjungan Pramono ke kediaman para kiai dan ulama itu diawali dengan momen ziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Kunjungan itu juga bagian dari meminta restu dan mendiskusikan perihal program untuk Jakarta. Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun memastikan bahwa program transportasi gratis yang selama ini disediakan untuk warga Jakarta akan terus dilanjutkan. Menurut Dharma, dirinya juga akan memperbanyak kantong parkir di tempat pemberhentian pusat transportasi umum seperti stasiun dan terminal. Ia berpandangan, selama ini banyak masyarakat yang enggan menggunakan transportasi umum karena keterbatasan lahan parkir. Menurutnya, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi hanya sampai pusat pemberhentian transportasi umum, namun kesulitan mencari lahan parkir. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memulai kampanye dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat hari ini. Dharma juga berbincang dengan sejumlah pengunjung yang tengah beristirahat usai berolahraga. Kepada sekumpulan orang yang tengah duduk, dia memperkenalkan dirinya dan Kun yang merupakan paslon nomor urut 2. Dharma juga menjelaskan sedikit visi misinya untuk membangun Jakarta yang pro rakyat dan harus terbebas dari kepentingan partai. Selain itu, ia juga menyebut akan membawa warga Jakarta aman dari konspirasi pandemi. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mulai cuti sebagai Wali Kota Medan untuk mengikuti tahapan pelaksanaan kampanye Pilgub Sumut 2024 pada hari ini, Rabu 25 September 2024. Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya, Hinca Panjaitan, dalam temu pers di Rumah Pemenangan Bobi Surya Medan pada hari Selasa mengungkapkan, informasi mengenai hari terakhir orang nomor 1 di pemerintah kota Medan itu diperolehnya dari konfirmasi langsung kepada Bobi Nasution. Oleh sebab itu, tim pemenangan Bobi Surya mendatangi langsung Bobi untuk mengikuti deklarasi kampanye damai yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sumatera Utara. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa lama Bobi menjalankan cuti sebagai Wali Kota Medan akibat mengikuti tahapan pelaksanaan kampanye Pilgub Sumut 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menunjuk Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman sebagai pelaksana tugas Wali Kota Medan. Penunjukan ini setelah Wali Kota Medan Bobi Nasution cuti mulai 25 September hingga 23 November 2024 mengikuti tahapan Pilgub Sumut 2024. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Aulia berharap dalam masa menjelang Pilkada Kota Medan 2024 tidak terjadi gesekan para pendukung peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2024 di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan melakukan konsultasi rancangan peraturan KPU terkait Pilkada serentak 2024. Konsultasi itu rencananya akan dilakukan pada Rabu 25 September hari ini. Anggota KPU RI Idam Holik mengatakan rancangan PKPU itu adalah peraturan terkait pemungutan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil pemungutan suara dan penetapan hasil Pilkada serentak 2024. Berita selengkapnya dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. DNP International News.
Mantan peserta Pinoy Big Brother Double Up tahun 2009, Caroline Batai yang juga dikenal sebagai Carol Batai, menghadiri sidang lanjutan Senat terhadap kasus Alice Quo pada hari Selasa dengan tugas penting sebagai interpreter untuk resource person dan juga saudara pengusaha Michael Yang, Tony Yang atau Yang Changsin yang mengaku tidak bisa berbicara dalam bahasa Filipina, Inggris maupun Bisaya meski tinggal di Filipina selama lebih dari 20 tahun. Carol membantu senator berkomunikasi dengan Tony saat majelis memasuki tahap terakhir penyelidikannya. Meski demikian, ini bukan kali pertama Carol Batai hadir dalam sidang Senat. Ia turut diundang sebagai interpreter di bulan Mei untuk menerjemahkan kalimat-kalimat dalam dialek Hokkien yang digunakan oleh Alice Quo atau Quo Hang Ping saat itu. Milisi Hizbullah menyatakan telah menembakkan rudal balistik ke ibu kota Tel Aviv, Israel dan menargetkan markas besar Badan Intelijen Mossad. Rudal ini diluncurkan pada hari Rabu 25 September 2024 jam setengah 7 pagi waktu setempat. Ini pertama kalinya Hizbullah mengumumkan serangan udaranya ke wilayah Israel sejak eskalasi ketegangan di antara keduanya terus meningkat imbas agresi Tel Aviv di jalur Gaza Palestina pada Oktober 2023 lalu. Sejak itu, Israel dan Hizbullah saling serang roket hingga drone. Hizbullah mengatakan serangan rudal balistik sebagai aksi balasan terhadap pembunuhan para pemimpinnya dan juga ledakan pager yang terjadi di Lebanon. Sebuah lubang besar muncul di depan kompleks VIP Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA di Malaysia pada Rabu 25 September 2024. Lubang misterius itu muncul dengan air berwarna coklat. Dalam sebuah pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia, pihaknya mengatakan insiden itu terjadi di area antara pintu masuk dan keluar komplek Bunga Raya yang digunakan oleh tamu VIP dan pejabat tinggi saat terbang atau tiba di KLIA. Kami lansir dari The Star, jalan tersebut tetap dapat diakses oleh semua kendaraan. Namun, rencana manajemen lalu lintas telah diterapkan di area lubang pembuangan. Malaysia Airport Holding Berhad atau MAHB saat ini sedang menyelidiki pipa pembuangan yang diduga bocor dan juga menjadi penyebab munculnya lubang besar tersebut. Demikian tadi DNP Evening News edisi 91 hari menuju hari Natal. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. 24 jam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda akses di situs kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kevin Manoy dan Jordan Gozali pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.